Obrolan of the day nanti kita ada siapa? Kita kasih tahu aja. Kita kasih tahu udah bukan rahasia lagi. Udah Nanti kita di bakalan dalam ruangan. udah bakalan mau ngobrol sama Yayasan AIDS Indonesia. Karena sekarang adalah Hari AIDS Sedunia. Wow. Iya. Berarti gue inget nih kalau Hari AIDS Sedunia tahun kemarin nih gue ikut nih riding untuk Hari AIDS Sedunia. Oh iya. Pakai baju dari mana tuh? Nggak tahu Dari nih. kaos. Ya dari kaos, Mm-mm. lupa dari seniman Jakarta lah. Jadi pakai baju kayak gitu, ngobrol dan gue jalan-jalan sama teman-teman Oda. Oh iya 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 Gitu. iya. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Mas Muhammad S. Gemilang STMIKOM. Ini apa sih Den? Gelar ya Den? Panjang amat. Ini lu makanya kuliah biar dapat Bisa dimaafkan. gelar sarjana. Coba. Ini namanya Muhammad S. Gemilang. S-nya apa Den? Ah itu, Surya. Oh sorry ya Gemilang. Lu diketawain sama dia. Bener nggak Mas? Bener. Terus gue udah ada- lihat KTP-nya. Kok lu sampai sedekat itu sih? Lah. Kepo-kepoin KTP orang. STMIKOM apa Den? Sarjana Teknik. Markom. Nanti kita tanya langsung aja. Markom bener. Markom, marketing komunikasi. Dia relawan Yayasan AIDS Indonesia. Nanti setelah yang satu ini kita akan ngobrol sama Mas Gilang mengenai AIDS Seputar di Indonesia ya. Iya, AIDS di Indonesia. Jangan kemana-mana teman Indika, tetap di Indika Pagi. Teman Indika, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Yayasan AIDS Indonesia karena hari ini adalah Hari AIDS AIDS Sedunia. Sedunia. Selamat Dah. pagi Mas Gilang. Halo, selamat pagi teman-teman Indika. Ya, Mas Gilang ini dari relawan Yayasan AIDS Indonesia ya. Betul. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Yayasan AIDS Indonesia itu sejak kapan sih berdirinya? Kita itu sudah dari 1993. Jadi 93. udah sekitar 27 tahun. Itu di bulan Agustus 1993. Itu awalnya kita ada di lokasi kita itu Iya. ada di Hotel Menara Peninsula, Sleepy. Oh, Sleepy iya, Peninsula. Ada klubnya tahu di bawahnya. Aduh. Apa ngomongin klub sih? Oh iya, sorry. Masa muda. Yayasan AIDS ini. Waktu itu gue pernah tahu dari klub situ nabrak kon-kon itu loh. Masih Oh iya, aja sorry. dibahas Lanjut. Usaha ya, lagi. usaha. Lanjut. Mas langsung aja to the point nih, saya mau nanya nih mengenai kondisi HIV AIDS yang ada di Indonesia itu gimana sih? Sekarang kan masyarakat dan pemerintah lagi sibuk nih Betul. dengan virus corona yang belum pergi-pergi, belum pulang kampung nih virus corona nih. Betul. Ini tentang kondisi HIV AIDS di Indonesia itu seperti apa sekarang, Mas? Sebenarnya kondisi saat ini itu kalau dibilang cukup tinggi, masih cukup tinggi. Banyak gitu. ya? Masih banyak banget kalau kita bicara tentang data kasus sendiri. Itu dengan provinsi tertinggi itu untuk saat ini itu ada di Papua. Kok Papua ya Mas? Betul. Jadi kenapa di Papua? Oh, Karena kenapa? akses informasi dan edukasinya juga kurang kan. Jadi mereka mungkin melakukan perilaku-perilaku beresiko sehingga mereka tanpa sadari dan itu sudah terjangkit atau terpapar virus HIV-nya. Oke. Gitu. Disusul Jawa Timur, Jawa Tengah dan baru DKI Jakarta. Oh, Jakarta Gitu. kota paling besarnya Indonesia urutan keempat. Untuk kasus AIDS-nya itu urutan keempat, tapi untuk HIV-nya itu urutan pertama. Oh, teman Indika. Oh. Ini teman Indika kalau mau bertanya-tanya silahkan ya WhatsApp aja ke kita ya. Terus terang di otak saya ini banyak pertanyaan nih Mas. Boleh banget. Nih saya sebagai anak muda yang Jakarta banget nih, penularannya yang riskan tuh dari mana sih Mas? Kalau penularan yang riskan sendiri itu sebenarnya kita bisa kategorikan dari berbagai aspek. Tapi saat ini kalau bicara data kasus yang paling tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Kok ibu rumah gitu. tangga maksudnya gimana tuh? Jadi ibu Kan rumah diem aja di rumah. Nah, itu dia kebanyakan jadi kan ibu rumah tangga itu kan diem di rumah. Iya. Tapi nggak tahu nih perilaku Suaminya. suami di Oh. luar kayak gitu. Jadi biasanya ibu rumah tangga itu ya udah berperilakunya seperti biasa, tapi ternyata si Suaminya suaminya membawa virus dari luar yang kemungkinan si suaminya juga nggak tahu dia bawa virusnya dari mana, kayak gitu sih. Oke, kalau selain berhubungan antara suami istri itu bisa tertular dari mana lagi? Oke, sebenarnya untuk media penularannya sendiri, untuk si virus ini dapat bertransmisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain itu ada 4. Pertama itu ada cairan vagina, cairan sperma, air susu ibu, dan darah. Air susu Kayak ibu. gitu, dan darah. Jadi, dan ada satu lagi medianya itu luka.
Jadi luka sekecil apapun, tapi ini nggak termasuk luka hati ya. Oh iya iya iya, di di dalam dalam, soalnya kalau di dalam. luka hati. Kalau umpamanya luka hati bisa tertular banyak banget ya Mas. Banyak banget kan, jadi teman-teman Oda banyak banget. Nah, tapi kalau misalnya dari ada elemennya harusnya ada 3, gue ulang lagi ya. Iya. Jadi, Iya. pertama itu udah harus pasti adanya odanya atau orang dengan HIV dan AIDS. Iya. Kedua ada medianya. Medianya ada 4 cairan, ada cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu dan darah. Oke. Dan satu lagi itu adalah luka. Hmm. Nah, ketiganya ini harus relevan. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, itu nggak dapat nularin. Karena kan Oke. sebenarnya banyak banget nih sekarang di stigma bahwa ternyata orang-orang atau teman-teman Oda ini itu terkena virus itu tuh gampang banget. Padahal itu kalau misalnya ketiga media tadi nggak ada, Enggak itu nggak akan mungkin. mengeluarkan. Bahkan saya sebagai orang awam ini di otak saya itu sudah ada patokan penularan itu bisa dari anduk masa waktu dulu. No, itu enggak. Jadi Nggak kalau- mungkin nggak ya? mungkin. Jadi pokoknya harus 3 tadi, elemennya itu 3 tadi. Kalau misalnya salah satunya, misalnya odanya ada, Iya. terus cairan spermanya ada, Iya. tapi nggak ada lukanya, itu nggak bisa nularin. Kalau luka ini gimana Mas? Oh, Bisa dijabarkan nggak? Luka ini seperti apa itu gimana? luka apapun. Jadi kalau misalnya kayak berhubungan badan, Iya. misalnya Oke. berhubungan badan sendiri kan pasti kadang-kadang kita keenakan bermain Iya, gitu ya. heeh. Itu kan kadang-kadang suka ada luka yang tanpa disadari. Nah, itu menjadi pintu masuknya. Oke. Satu, kedua misalnya kita katakanlah tergores sesuatu, Heeh. terus once kita nggak tahu atau bagaimana, itu juga menjadi salah satu pintu masuk kayak gitu. Oh, ini luka di badan juga bisa berarti Ya, dong? luka kayak ke silet atau apapun gitu. Makanya kalau misalnya kita ada luka kecil dikit atau apapun, misalnya Tutupin kayak di langsung tangan ya? langsung aja pakai ditutupin aja. Kayak Tutupin. gitu. Benar. Oke, Mas Gilang udah berapa lama nih jadi relawan Yayasan AIDS Indonesia? Udah 7 tahun dari 2013. 7 tahun ya. Ini kalau ilmu yang saya dapatkan tentang AIDS dari zaman sekolah itu katanya penularannya bisa dari air liur, Mas. Jadi saat kita kiss kayak gitu-gitu, ya nggak mungkin ya kalau umpama kita ludah terus kita tangkap kan nggak mungkin ya. Iya, malas juga nangkap ludah orang. Iya, Bang. itu gimana nih Mas? Sebagai anak muda yang sering kiss-kiss zaman dulu ya, itu gimana nih? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara air liur sendiri, itu sebenarnya bisa menularkan apabila konsentrasi kadarnya itu ada 3,5 liter air galon. 3,5 liter air galon. Yes. Kalau cuma sedikit mah, cipokan-cipokan mah kagak apa-apa ya berarti ya? Nah, kalau cipokan-cipokan tuh gimana nah? Ya Ya ciuman-ciuman suami istri saya. ya, Iya. biasa cuma Nah, suami istri. kalau untuk itu sebenarnya selama masih dalam apa bahasanya kalau masih dalam ya batasan normal, nggak Normal. ganas ya Heeh. sampai tidak menimbulkan luka, ya Aman nggak ya? aman-aman aja kayak Aman gitu. tuh, Tapi Den. yang menularkan Wah, apa tadi. maksudnya aman tuh Den ke gua? Ya kan ngasih info ke lu Ya, gua juga denger. Iya, aman. Mas selamat. Gilang, aku Yes. mau tanya. Hmm. Tadi Mas Gilang membedakannya mengenai HIV dan AIDS. Mm-mm. Hmm. Sebenarnya HIV dan AIDS itu bedanya apa? Oke, kalau kita bicara HIV itu kan panjangannya Human Immunodeficiency Virus. Berarti ini adalah virus yang ada di dalam tubuh manusia. Oke. Nah, jadi biasanya orang yang terpapar virus HIV ini belum tentu masuk ke dalam tahapan AIDS. Oke. Berbeda Oh. dengan AIDS. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Atau kalau Oh. bahasa mudahnya adalah sekumpulan gejala penyakit yang tadinya tidak berbahaya menjadi berbahaya. Itu Nah, AIDS. itu AIDS. Oke. Jadi kalau seseorang yang sudah terpapar HIV belum tentu masuk ke dalam AIDS. Oke. Tapi seseorang yang sudah ada AIDS dalam tubuhnya sudah pasti HIV. HIV. Oh, Kayak jadi gitu. kalau di Indonesia lebih banyak yang HIV dong dibanding yang AIDS pastinya. Tergantung wilayahnya lagi. Kayak tadi, makanya tadi kan Jakarta deh, kalau di Jakarta. Jakarta paling tinggi untuk HIV-nya. Untuk HIV-nya ya. Karena kesadaran orang untuk mengetahui kondisinya, untuk mengetahui statusnya seperti apa itu udah tinggi. Satu, kedua informasi dan edukasi, tempat pelayanan segala macam itu sudah terbuka luas dan tentunya udah nggak menjadi tabu Oke. dibanding di wilayah-wilayah di Yang Indonesia masih lainnya. luar Betul, Jakarta lah ya. betul. Ini saya setuju nih. Jadi edukasi seperti ini sebenarnya penting nih teman Indika nih. Betul. Bahkan kemarin saya ngelihat di YouTube ada teman dari Oda pasangan anaknya alhamdulillah sehat ya. Yes. Itu bisa gitu gimana tuh Mas? Nah, jadi sebenarnya ini apabila salah satu pasangan suami istri ya, salah satu atau keduanya adalah Oda, Oda. itu biasanya mereka itu mengikuti yang namanya program PPIA. PPIA ini apa sih? Jadi program pencegahan penularan ibu ke anak.
Jadi ini ada oke. serangkaian program yang dilakukan mulai dari sebelum menikah sampai akhirnya untuk mendapatkan seorang anak kayak gitu. Karena tadi Mas Gilang sendiri bilang kalau umpamanya dari cairan laki-laki atau cairan perempuan bisa menularkan kan? Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, makanya si program inilah si PPIA tadi yang kita berikan pengobatan. Salah satunya pengobatannya ini adalah dalam mengkonsumsi ARV atau antiretroviral. Jadi ini obatnya yang harus diminum setiap hari dan itu disiplin di jam yang sama, nggak boleh skip. Apa yang terjadi kalau skip sehari? Kalau skip sehari dia akan naik tingkatan. Misalnya tadinya tingkatannya tingkat 1. Ketika dia skip beberapa kali, itu dia akan naik tingkatan. Dan itu akan mempengaruhi dosis. Oke. Dan untuk si ARV ini untuk yang kita sebutnya kalau di bahasa medisnya itu adalah lini. Ya, kalau untuk lini 1 maksudnya yang standar itu kita masih di-provide dari pemerintah. Maksudnya profit itu gratis Jadi masih ya? digratiskan kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah naik ke lini 2, lini 3 itu berbayar. Dan itu lumayan pricey sih. Dan ini seumur hidup mereka harus minum seumur obat hidup itu ya? minum obatnya, betul. Sehingga dia sangat memungkinkan punya anak ya? Betul. Ya, itu yang bisa punya anak itu masih HIV aja, belum AIDS. Kalau AIDS bisa nggak punya anak? Masih bisa. Oh, masih bisa juga? Makanya itu dilakukan program tadi gitu. Makanya harus. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke dalam tahapan AIDS itu tetap harus minum ARV-nya biar untuk dikunci nih virusnya. Jadi katakanlah virus ini ada di seluruh tubuh kita, di seluruh darah kita. Once si teman Oda ini minum ARV, si virus ini akan di-lock di satu titik. Oh, tapi hanya bisa mencegah ya, belum bisa mengobati sampai saat ini ya. Saat ini hanya mencegah aja, belum bisa diobati tentu dengan ARV tadi. Tapi kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Setuju. Betul, Ini ada teman Indika nih nanya nih, kalau minum ARV-nya rajin dan virusnya udah sisa sedikit maksudnya gimana sih nih? Apa masih bisa nularin ke pasangan? Oke, nah virusnya sedikit maksudnya mungkin kadar viral load ya. Viral load ini adalah jumlah virus di dalam tubuh. Bisa Kayak berkurang? gitu. Nah itu bisa berkurang dengan rutin meminum antiretroviral tadi. Oke. Nah, dan kayaknya itu kalau misalnya sudah minum rajin, nah itu dia akan mengurangi si jumlah virusnya dan itu bisa tidak terdeteksi sehingga bisa tidak menularkan dan juga ke pasangan yang sah ya suami istri ya, bisa tidak menularkan dan juga bisa menghasilkan anak keturunan. gitu. Oh, keturunan. Mas, kalau Begitu. orang biasa AIDS itu badannya kurus, badan itu AIDS apa HIV-nya sih sebenarnya itu yang kena Nah, itu? kalau udah masuk ke dalam badan yang kurus, nafsu makan yang kurang, Iya. berbagai penyakit itu udah masuk dalam tahapan AIDS. Oke. Itu udah lini keberapa tuh biasanya? Kalau bicara lini, biasanya kalau udah masuk ke AIDS itu kita udah agak sudah ibaratnya kalau kita bicara stadium ya itu udah lumayan tinggi tuh Lumayan tinggi ya? stadiumnya kayak gitu. Tapi jangan khawatir ketika seseorang sudah masuk dalam tahapan AIDS, once dia melakukan pengobatan, minum ARV, itu dia bisa kembali normal lagi dalam arti kata sembari sehat ya. Oke. Iya. Bacain WhatsApp dulu kali ya. Ini ada- juga WhatsApp yang udah masuk ya? Iya, ada Kevin nih untuk HIV atau AIDS ini tingkatan mana yang lebih dulu menyerang dan untuk tips agar terhindar dari HIV and Atau AIDS AIDS bagaimana? Oke, thank you Mas Kevin. Kevin. Ya, Kevin. oke untuk tanya. Jadi kalau kita bicara HIV dan AIDS, mana dulu yang lebih menyerang pasti ke HIV-nya dulu. Karena virusnya masuk dulu. Baru ada stimulan untuk di dalam tubuh seperti apa. Kayak itu. Jadi HIV dulu, kalau tidak segera ditangani, dia akan masuk dalam tahapan AIDS. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah terpapar virus HIV dan ada kayak gejala-gejalanya, ya udah kita coba untuk beranikan diri untuk cek status nih. Karena selama ini orang tuh takut untuk cek status karena stigma. Takut pasti. Kan takut stigma. Jadi Stigma sama bulian ya ada betul. orang ya. Jadi kalau misalnya kayak aduh dia ODA atau dia HIV, Iya. wah udah dikucilin aja kayak gitu. Padahal harusnya jadi kalau teman-teman ODA itu sebenarnya yang dibutuhkan paling utama adalah tuh support. Betul. Support rangkulan karena Motivasi juga buat hidup ya. betul, karena tadi pas kombrek tadi gue sempat ngobrol juga sama Mas Aden bahwa kayak yang Lady Diana dia berani memeluk segala macam itu yang memang karena nggak akan menularkan semudah itu. Benar. Gitu. Mungkin informasi itu yang kurang sampai ke masyarakat Betul, ya. edukasinya. Nah, kalau kita bicara pencegahan ya tadi ya, Iya, pencegahannya itu pencegahan. sebenarnya gampang. Cuman ada 5, A, B, C, D, E, dan E. A, B, C, D, dan E. A, B, C, D. E, abstinence. Oh. Jadi jangan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Oke. Oke, itu B, be faithful, harus setia. setia.
Kayak C, gua ya. Iya Den. kayak kita ya. Iya. Kayak kami. Kayak kami. Yang ketiga ada C, menggunakan kondom. Gitu. Tapi kondom ini dengan konotasi atau yang diharuskan adalah untuk mereka yang sudah menikah. Jadi Iya. ya salah satu pasangannya baik suaminya atau istrinya yang terpapar virus HIV. D ini ada don't use drugs. Jadi karena pengguna narkoba itu juga menjadi salah satu pintu. Terutama yang suntik ya Mas. Yang suntik karena Iya. kayak di awal kayak aku tadi bilang bahwa ada luka sekecil apapun. Ketika penasun pengguna narkotika suntik itu kan dia menusukkan sesuatu. Jarum suntiknya Jarum itu. suntik. Nah, jarum suntik itu akan masuk ke tubuh dan itu ada luka. Biasanya kalau orang yang udah ngefly kan nggak mungkin nanya dulu, bro lo HIV nggak? Ya kan? Iya. Nggak mungkin kan, dia pasti langsung pakai si Jarum jarumnya suntik itu tadi. langsung pakai aja tanpa tahu siapa pengguna sebelumnya. Iya. Itu langsung bisa tertular tuh kayak gitu tuh. Yes. Kalau mamanya Karena ada lukanya. sebelumnya kena di pemakainya sebelumnya kena HIV ya. Iya, betul. Oke. Dan Terus satu lagi? yang terakhir yang itu ada equipment. Equipment ini adalah usahakan semuanya kita bawa sendiri. Misalnya katakanlah kalau kita cowok-cowok mungkin pisau cukur ya. Pisau cukur itu kita siapin sendiri aja. Atau kalau misalnya kita nggak bawa, kalau aku pribadi kalau misalnya nggak bawa biasanya nggak mau untuk dikerik kan, biasanya kita suka kerik kan cowok-cowok kayak gitu kan. Kedua misalnya katakan kalau sikat gigi juga akan lebih baik preventif kita menggunakan satu orang satu walaupun itu adalah suami istri, ibu dan anak segala macam. Itu takut yang ada luka itu tadi ya. Itu sebagai pencegahannya aja. Oke. Kayak gitu. Terus dan berbagai barang-barang yang misalnya bisa di-sharing. Jadi kalau katakanlah kalau mungkin temen ini di luar sana mungkin yang cewek-cewek suka facial kayak gitu. Kalau facial kan ada jarum-jarumnya tuh. Make sure bahwa itu udah jarumnya itu memang baru dan dibukanya pada saat treatmentnya, pas treatmentnya gitu, itu dipastiin kayak gitu sih. Tapi kalau saya sama Aden kan sering pinjam-pinjaman baju, celana, rok dan sebagainya. Itu Enggak, terakhir kita cuma pinjam-pinjaman tank top aja sih. Itu nggak apa-apa ya, kalau Nggak baju apa-apa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, baju nggak akan menularkan sih. Kecuali ada luka. Dan itu harus langsung skin to skin. Skin Makanya to skin. skin to skin kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kayak kan banyak banget nih kayak keringat bisa menyebabkan penularan HIV. Iya. Itu salah banget, itu hoax banget kayak gitu. Nah, banyak tuh stigma-stigma dan cerita-cerita di masyarakat luar itu, lu kena AIDS, wah berarti gua gak boleh pegang lu, berarti lu harus jaga jarak sama Sampai gua. main ke rumahnya aja nggak mau ya. Jadi apa yang dia injek dipel. Sebenarnya nggak seperti itu dong. Nggak seperti itu gitu. Memang pokoknya intinya tadi harus ada tiga media tadi. Kalau salah satunya nggak ada nggak akan nularin deh. Nggak ada kayak nularin gitu. mah. Lu masih aman lah bergaul sama aman. teman-teman Betul. Oda tadi ya. Betul. Dan jangan salah bahwa teman-teman Oda itu di luar sana banyak banget yang punya prestasi yang jauh lebih baik loh sebenarnya. Kayak gitu. Jadi Cuman kesalahan bergaul aja kali ya. bukan kesalahan bergaul. Itu kalau kita di yayasan kita memberikan sebutan dengan gift dari Tuhan. Seperti apa Mas? Gift itu jadi kayak nggak semua orang punya Punya mental kuat, punya Benar, setuju. Power yang apa ya? Karena kan ketika dapat gift itu mentalnya harus kuat, harus berani, percaya diri jauh lebih baik kayak gitu sih. Makanya menyebutnya dengan gift ya. Iya. Dan- Nah, kalau dari Yayasan AIDS Indonesia sendiri, Mas ini punya program pencegahan seperti apa aja tuh Mas? Program Nah, pencegahan. saat ini kita sedang ada program namanya Getting to Zero. Jadi sudah selama 10 tahun ke depan, mulai tahun ini start, itu ada namanya program Getting to Zero. Ada 3, Zero Discrimination. Itu kita menuju tidak ada lagi namanya stigma atau diskriminasi. Oke. Kedua adalah Zero Infection. Jadi tidak ada lagi namanya penularan nih sampai seterusnya. Dan yang ketiga adalah Zero Death. Jadi tidak ada kematian. Jadi stigmanya dihilangin dulu biar tidak ada penularan. Kalau misalnya penularannya udah berkurang, maka kematian juga akan berkurang yang disebabkan oleh HIV dan AIDS. Nah, ini kita saat ini berkolaborasi dengan pemerintahan juga. Iya. Jadi kita nggak bisa pemerintah dan Yayasan AIDS doang nih yang jalan sendiri, tapi kita Semuanya butuh peran harus serta seluruh elemen masyarakat kayak gitu. Mungkin kita bisa bekerja sama mungkin dengan Indika Oh iya, dan Yayasan. Indika dengan dan senang hati Yayasan AIDS, membantu kita bisa nih, tapi nggak tahu bekerja juga sih ya. sama. Nanti. Pasti. Mas Gilang, aku mau tanya dong peranan pemerintah dalam AIDS di Indonesia seperti apa sih, Mas? Oke, ini ya harus wise ya kalau jawabnya ini ya. Oh iya dong, harus Harus hati-hati. hati-hati. Oke, kalau bicara peranan pemerintah saat ini yang pasti satu, kita dari pemerintah memberikan akses yang cukup
tersebar luas. Jadi kalau misalnya untuk mau melakukan tes VCT atau voluntary konsultasi tes terkait kita pengen tahu nih cek status kita, itu pemerintah salah satunya mensupport bahwa di seluruh puskesmas itu free, tidak Free? ada Free ya? pungutan biaya kayak gitu. Untuk mengecek apakah kita terdampak virus itu ya. Ya, terpapar virus HIV atau tidak. Tapi Nah, kalau umpamanya orang-orang awam gitu mau ke rumah sakit itu ada ya bisa tes gitu ya? bisa Langsung datang. bisa langsung Itu datang. cuma diambil darah doang. Langsung diambil darah ya, bilangnya tes VCT, voluntary Tes VCT. konsultasi tes. Hasilnya langsung hari itu juga. Hasilnya langsung hari itu juga. Itu kalau umpamanya orang-orang suami istri maksudnya dia nggak melakukan hubungan bebas atau mas setia itu perlu juga gak sih mas? Tahun sekali atau apa gitu? Sebenarnya kita perlu aja sih kayak gitu. Kita Untuk perlu untuk pengecekan ngecek aja aja. Sama kayak kita cek kesehatan tahunan Oke, kayak gitu. setuju. Karena kan sebenarnya tadi yang aku bilang di awal, kita lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Benar. Gitu. Iya. Kayak gitu. Itu sih paling. Nah, terus yang kedua adalah untuk peran pemerintah sendiri ada memberikan subsidi obat antiretroviral ini. Yang tadi ARV itu ya. Betul, ARV ini. Tapi ada tapinya. Untuk di lini satunya Di lini kayak satu. gitu. Di lini satu itu bisa diakses, bisa didapatkan cara free juga kayak gitu. Iya. Nah, itu tapi Seumur harus hidup tuh seumur gratisnya? hidup, seumur hidup selama kita mengkonsumsi obat itu. Selama masih ada di lini satu itu. Oke. Kalau kita udah naik lini itu akan ada nggak disubsidi gitu. Oh nggak disubsidi ya. Itu Karena- salah satunya itu sih. tapi kalau kita rutin minum ARV itu kita nggak akan pernah naik lini kan? nggak akan naik lini. Jadi virusnya bahkan bisa tidak terdeteksi. Jangan Wow. skip aja asal Jangan ya. skip aja gitu. Oke. Mas oke. itu ada teman Indika nih, Yes. Mas Yudi, dia nanya kalau sekarang AIDS ada obatnya nggak sih yang bisa nyembuhin total? Hingga benar-benar pulih gitu. Oke, kalau bicara obat benar-benar pulih saat ini belum Belum ada Tapi ya? kita selalu masih melakukan pengembangan. Tapi untuk saat ini masih antiretroviral tadi. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi biasanya dilihat juga nih kondisi imun atau kondisi dari kesehatan si odanya. Odanya. Kalau misalnya dirasanya memang imunnya sangat amat lemah, itu biasanya dikasih obat tambahan adisional Untuk kayak gitu. naikin Untuk imun dulu naikin ya? imunnya. Biasanya Oke. itu kalau misalnya udah dalam tahapan AIDS itu sudah biasanya udah kurus, Oke. udah banyak penyakit oportunistik. Jadi penyakit oportunistik itu adalah kumpulan penyakit yang tadi yang nggak berbahaya jadi berbahaya kayak gitu. Oke. Nah, Nah, itu baru. saya mau nanya sedikit mengenai efek obatnya, Mas. Mm-mm. Kalau efek obatnya yang dirasakan oleh Teman-teman penderita teman-teman Oda itu pertama kali apa yang dirasakan tuh efeknya? Efeknya yang pasti kayak kita ngefly kalau katanya sih gitu ya. Jadi Oh, berasa ngambang berasa hidupnya. ngambang, nggak jejek gitu. Nggak napak Nggak ya. napak, kayak gitu. Ya kalau pernah ngefly pasti tahu tuh kan. Saya kayak nggak gitu. pernah, Melki kayaknya. Saya nggak tahu gimana rasanya. Kalau terbang Dulu pernah. saya tahu. Oh, Enggak ya. gitu. Jadi kurang lebih itu kayak Canda. orang ngefly itu. Terus yang kedua adalah muntah atau mual-mual. Oke. Nah, biasanya yang ketiga, tapi yang ketiga nggak terlalu sering sih. Jadi yang ketiga itu ada bentol-bentol, bentuknya kayak alergi, tapi itu nggak semua Oda mengalami hal tersebut kayak Oke. gitu. Jadi itu yang paling sering dialami itu tadi ngefly, muntah, mual, sama alergi. Dan itu biasanya hanya bertahan di 2 minggu awal aja karena minggu awal. adaptasi tubuh kan. Iya, betul. Nah, tapi nanti selebihnya itu ya udah normal aja kayak kita minum suplemen vitamin biasa kayak gitu. Oke. Mas, kasih buat teman-teman Indika lah, kasih apa ya, ujangan gimana caranya. Jangan tua banget gue. Ujangan, kan Mas udah berpengalaman, udah tahu lah. Teman-teman Indika mungkin ada teman-teman Oda juga yang mendengarkan. Kasihlah pesan-pesan kali Mas ya. Oke, boleh. Jadi intinya jangan pernah takut untuk tahu kondisi kita, kondisi status kita. Kalaupun ternyata gift itu ada di dalam tubuh kita, nggak usah khawatir. Mungkin memang awalnya pasti untuk menerima itu sangat sulit. Tapi Iya. percayalah bahwa kalian tuh nggak sendiri. Di luar sana tuh banyak banget, bahkan kita ada komunitasnya juga kayak gitu, yang memang siap untuk saling merangkul. Kayak gitu, satu. Pokoknya jadi jangan pernah takut untuk cek status. Kalaupun giftnya ada nih di tubuh kita, jangan takut untuk mengambil tindakan atau melakukan pengobatan. Iya. Dan yang paling penting buat di luar sana yang memang kayak lingkungan kantor, itu terus lingkungan pertemanan, Punya dan teman-teman punya yang teman-teman Oda. yang Oda atau lingkungan keluarga rumah, itu jangan pernah dikucilkan.
gitu. Nah ini saya yang paling penting tuh yang lingkungan kantor sih kayak gitu. Kadang-kadang banyak banget karena karyawannya tahu HIV, Heeh. terus langsung dikeluarkan, Sampai dikeluarkan? Wow. maksudnya seperti itu. Dan itu harusnya itu karena gini, untuk HIV sendiri ini satu-satunya penyakit yang disupport oleh HAM. Hak Oke. Asasi Manusia. Jadi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Benar-benar. Gitu sih. Dan Nah, ada undang-undangnya pastinya ada ya. undang-undangnya. Oke. Jadi mungkin kalau singkatnya, gue pengen ngajak semua untuk temen Indika untuk sama-sama kita aware dan saling merangkul. Oke. Jadi jangan pernah takut terkait si virus HIV ini, karena jujur kuncinya adalah berani. 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 Mas Gilang terakhir dong kasih tahu ke kita mengenai media sosialnya dari Yayasan AIDS Indonesia. Mungkin ada teman-teman Indika yang ingin bertanya lebih lanjutnya seperti apa. Kira-kira bisa kemana nih? Boleh. Jadi buat teman-teman Indika yang pengen tahu terkait HIV/AIDS lebih lengkapnya, Ya. langsung aja bisa follow Instagram kita di @yaids yaids, atau bisa juga kontak kita di info@yaids.com. Ya, jadi aku ulangin sekali lagi. Jadi follow aja Instagram kita, bisa tanya-tanya DM juga di @yaids, atau juga bisa kontak ke info@yaids.com. Langsung aja tuh kalau yang masih kurang mau nanya-nanya langsung silahkan, mau sharing-sharing boleh ya. Teman Indika terima kasih udah ikutan Terima OTD hari ini. Terima kasih Mas Gilang ya. Sama teman Indika, ditunggu kerjasamanya ya nanti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya. Amin. Teman Indika jangan kemana-mana, tetap di Indika Pagi. Morning Talks on AOTD. Obrolan of the day. Oh,